Oke, halo semuanya, balik lagi di channel ini. Dan buat sebentar kali ini, gue pengen bahas produk otomotif lagi ya. Kalau kalian agak aneh lihat belakang, ya, barangnya pada kosong karena ini bulan puasa, jadi sedang mengosongkan diri ya. Sebenarnya ini lagi pindahan sih. Ya beda, ini beda setup ya. Dan di sini sesuai judul, gue bakal rekomendasiin kalian satu suspensi dari Xland ya. Kalau kalian sering melihat muka gue di channelnya Xland, ya gue salah satu timnya Xland. Nah, di channel ini gue juga bakal kasih tahu kalian apa sih yang istimewa dari shock breaker eh, tabung buat Satria FU ini. Jadi buat para pengguna motor Satria FU atau rider Satria FU, ini adalah video yang cocok untuk kalian. Ini adalah shockbreaker 511 dari Xland ya, shockbreaker tabung dengan 3 fitur utama, yaitu preload, rebound, dan juga kompresi. Jadi satu ini sudah ada shockbreaker yang cukup lengkap. Ini shockbreaker premium dari Xland yang harganya under 1 juta ya. Seperti apa spesifikasi lengkapnya? Mari kita bahas. Oke, mari kita langsung bahas aja lah. Ini adalah suspensinya ya. Untuk shockbreaker 5 series 511 buat Satria FU ya. Buat Satria FU aja. Untuk Satria 2 taknya kayaknya lagi kosong di S-Line-nya juga ya. Dan di sini gue bakal bahas secara detail speknya. Sebenarnya ini udah dibahas kalau di channel S-Line ya. Ini pengen bahas lagi dan pengen rekomendasiin ke viewer gue ya, yang di channel ini. Dan ini gue bakal unboxing. Ini yang warna terbaru ya teman-teman. Jadi ini warna black. Nah ini warna premium kalau kalian lihat ya, cantik banget ya, cakep banget. Setiap pembeliannya kalian bakal dapat juga ini untuk kunci ngatur preload, terus juga bakal dapat ringnya juga ya, dapat ringnya kayak gini ya, dan juga dapat shock breakernya pastinya. Ini yang warnanya cakep banget ya, warna full black ya. Nah, kita bakal bahas satu persatu. Kita mulai dari speknya dulu ya. Berapa sih ukurannya? Nah, ukuran dari suspensi ini panjangnya di 280 mili. Ya, iya 280 mili. Ya, 280 mili panjangnya dari ujung ke ujung 280 mili. Dan fitur yang ditawarkan ada preload ya, di atas ini. Ada rebound ya, di rebound ini pakai obeng min, kalian bisa atur, dan juga ada compression. Ya, ada kompresi di sini. Ya. Dan di sini gue punya dua, jadi gue bakal unboxing dua-duanya. Ini sekarang kayaknya baru cuma ready yang ini ya. Dulu ada yang yellow juga. Nah ini yang warna merah. Warna merah bentukannya kayak gini. Ini warnanya juga cakep. Nah ini ya warna merah. Sama ya. Ada compression di tabung, ada bagian rebound dan preload di bagian sini ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi ukuran di 280 dengan 3 fitur ya. Terus untuk detail lainnya, untuk bahan biasa kombinasi baja dan aluminium. Terus kita juga bakal lihat spek dari per dan juga piston rodnya, karena ini penting banget. Ukuran per dan piston rod di bagian tengah sini nih, batangnya ini ya, as tengahnya itu penting banget buat si suspensi ini seberapa apa nih, bobot yang bisa ditampung ya, berapa berat yang bisa ditampung si suspensi. Makin besar ukuran piston rodnya atau as tengahnya, itu makin berat ya, makin banyak beban yang bisa ditampung ya. Biasanya standarnya itu kalau nggak salah di 12 mili. Nah kita bakal coba ukur ya. Ini kita yang black dengan asnya warnanya gold ya, di 14 ya, 14 mili ya. Jadi untuk ukuran as tengahnya di 14 mili, jadi lumayan tebal untuk satu review ya. Biasanya rata-rata berapa sih, di 12 kalau salah ya. Terus berapa sih ukuran pernya? Nah ini pernya di 11 ini, sorry sebentar. Oke ya, pernya di 11 mili, kelihatan nggak ya, agak ngeblur gini
kalian lihat manualnya, digitalnya nggak nyala, lihat manualnya ya. Jadi itu dari sisi speknya. Untuk bagian tabung dalamnya ini di 41 ya, di 41 mili ya untuk ukuran tabungnya. Nah, dari beberapa fitur yang ditawarkan dengan harga under sejuta, kalau nggak salah harganya di sekitar 750 ribuan, suspensi ini cukup sangat rekomendasi karena untuk merek-merek lain itu biasanya udah di atas 1 jutaan untuk yang sudah ada fitur ribbon dan kompresinya ya. Ya, kita bahas pertama dari fitur preload. Ini udah basic banget, dimana fitur preload ini atau yang bagian sini ya, ini ya, bagian atas ini kalian bisa setting, nanti kalian bakal dapat kuncinya ya seperti ini ya. Pertama kalian bakal dapat kunci L dan juga ini apa ya, besi apa ya istilahnya, ini besinya buat alat bantu buat muter ya. Jadi di sini kalian atur preloadnya. Nah, di sini ada kunciannya ya, ada kunciannya. Kalian harus buka dulu kunciannya ya, kalian harus buka, nanti dilonggarin, kalau enggak nanti susah ya, dan juga malah ngerusak dratnya kalau misalkan kalian paksa. Dan ini kalian alat bantunya buat bantu puter, keras juga ya. Ini suaranya settingannya udah mentok ya, jadi agak keras. Nah, jadi kalian tinggal puter aja ya. Ini bagian apa namanya, ribbonnya ya, tinggal diputar seperti ini. Nah, ribbon ini kan fungsinya buat ngatur agar si pairnya ini makin rapat atau makin renggang. Nah, makin renggang berarti suspensinya akan makin empuk ya. Kalau makin rapat maka semakin keras ya, tinggal kalian putar aja ya. Jadi kalau misalkan pengen kerasin ya tinggal diturunin. Ini kan ada dratnya nih ya, ada dratnya nih, ini kelihatan nggak ya? Dia warnanya hitam pakai merah deh, silver sorry. Nah, ini ada dratnya nih. Nah, kan maka kalau misalkan dia mutar, dia akan naik ataupun turun ya. Dia akan mengkompresi si pairnya atau merenggangkan si pairnya. Nah, selanjutnya ada fitur ribbon ribbon ini kalian bisa atur pakai obeng min ya, tinggal diputar aja. Nah, fungsi ribbon itu buat ngatur tendangan balik ya gue nyebutnya, atau ketika dia kena beban turun ke bawah kembali ke posisi semula. Di sini ada F dan S, ini ada fast dan slow. Kalau misalkan kalian nyetingnya ke fast, ke mana, ke kiri ya, ini berarti maka kondisinya ketika dia kena beban dia akan langsung mental naik ke atas ya. Tapi ketika kalian setting ke slow, maka ketika dia kena beban, ketika dia kembali ke posisi semula dia akan lambat ya, gitu. Nah, kebalikannya kalau kompresi adalah ketika dia akan terkena beban. Jadi kompresi ini buat ngatur apa namanya, beban yang diterima. Ketika dia kena beban dia akan sedikit menahan ya, tergantung settingannya seperti apa. Jadi dengan adanya kompresi ini maka tingkat keras dan empuknya bisa lebih presisi gitu ya. Jadi dua set kombinasi preload dan kompresi akan mendapatkan tingkat kepresisian untuk settingan keras dan empuknya ya. Ini tinggal diputar aja kalau ini ya, nggak usah pakai alat lagi, tinggal dirubah ya. Jadi ini sangat cocok sekali buat dipakai di sirkuit, di balapan. Kalau misalkan teman-teman suka balapan atau teman-teman yang suka cornering, ini sangat cocok sekali. Buat harian gimana? Dibuat harian juga cukup oke. Atau dipakai buat touring yang barang bawaannya banyak ya, dan juga berat. Ini cocok banget. Selain karena di bagian tabungnya ada gas nitrogennya yang membuat si suspensi ini tidak gampang panas ketika dia sedang bekerja. Jadi nggak cuma ada oli tapi ada nitrogennya. Jadi kalau misalkan dipakai dalam durasi cukup lama, ini akan sangat-sangat membantu, karena dengan panas yang tidak terlalu tinggi itu, maka performa dari si suspensinya akan semakin terjaga ya, dan juga akan lebih awet juga ya. Apalagi dengan beberapa settingan yang bisa diatur, kalian bisa dapatkan
performa suspensi yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, karena suspensinya bergantung sekali dengan kondisi rider ya. Mulai dari bobot si rider, bobot bawaannya, jenis motornya seperti apa, ya itu juga sangat berpengaruh terhadap si performa suspensi. Makanya settingannya makin banyak, makin presisi juga. Ya, beda dengan yang basic yang tanpa tabung ya, settingan biasanya cuma ada preload aja. Ya. Nah, untuk harganya sendiri ini juga cukup terjangkau, under juta di 700 ribuan aja untuk suspensi premium ya bisa dibilang dari merek Estland. Dan merek Estland ini salah satu merek yang emang spesialisasinya di suspensi. Jadi kalau kalian pengen beli, gak usah ragu lagi. Dari sisi build quality ini juga cukup kokoh ya. Ya ini ada nitrogennya. Ya, ini ya, dengan spek per dan juga piston rodnya yang cukup tebal dan fitur-fiturnya ini bisa jadi opsi kalian yang mau ganti shock breaker buat motor Satria View kalian, apalagi buat pengguna Satria View yang suka untuk balapan, karena ini juga banyak dipakai atau sudah dipakai di beberapa tim balap juga ya. Untuk tim balap yang profesional mungkin kalian perlu settingan yang lebih detail lagi, silahkan kalian konsultasikan ke mekaniknya atau spesialisasi bengkel spesialis suspensi untuk dapetin settingan yang cocok ya. Itu. Jadi itu aja. Kalau misalkan ada pertanyaan lain silahkan tinggalkan di kolom komentar atau bisa DM gue di sosial media. Linknya di description ya. Terima kasih untuk informasi atau saran, masukan, pertanyaan silahkan langsung diajukan aja. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.